dari studio Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-9 dengan topik dalam Mazmur bagian yang kedua. Sebelum kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus boleh ada di setiap hati dan pikiran kami, agar apa yang kami belajar, apa yang kami baca, apa yang kami dengar boleh memberikan pengertian yang benar dan teristimewa, menguatkan iman kami. Kami boleh alami dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pastikan bahwa kita belajar sekolah sahabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-9 di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Saat ini kita akan melihat bagaimana pelajaran sekolah sahabat sambungan dari pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8 adalah dalam Mazmur bagian yang pertama. Pelajaran yang ke-9 adalah dalam Mazmur bagian yang kedua. Mari kita lihat ayat tema dalam pelajaran yang ke-9 ini terdapat dalam Perjanjian Lama dalam kitab Mazmur pasal 67 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayatnya berkata, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita membicarakan peristiwa-peristiwa akhir, lambang binatang-binatang dan kuasa-kuasa di dalam kitab Wahyu memiliki peran besar dan sangat penting, sehingga Tuhan memasukkannya ke dalam Alkitab agar kita dapat memahaminya dengan benar. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 3, bagaimana dalam penjelasan, dalam nubuatan atau memahami di dalam ayat-ayat Alkitab ini dalam pelajaran sekolah sahabat. Nubuatan membahas masalah kunci yang terkait dengan dosa, terkait dalam penderitaan, terkait dalam penghakiman, pertempuran antara yang baik dan yang jahat, sifat keadilan dan ketidakadilan. Bahkan kita akan mempelajari penganiayaan dan hal lainnya begitu banyak di dalam kitab nubuatan ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat dalam pelajaran ini dalam kitab Mazmur, di mana membahas masalah yang sama secara mendalam, mengeksplorasi, ya, apa itu saudara-saudaraku yang kekasih? Hampir setiap kemungkinan emosi manusia, kesedihan yang kejam hingga kegembiraan yang tak terkendali. Kita melihat bagaimana Israel bersiap untuk berperang melawan kekuatan kegelapan, dan kita diarahkan ke bait suci untuk mendapatkan jawaban tentang status Tuhan sebagai pencipta. Saudara-saudara, kita melihat rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini. Kalau kita lihat dalam pembagian kitab Mazmur, ada beberapa pasal yang kita akan pelajari. Saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 46 memberikan penjelasan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi umatnya setiap masalah kehidupan. Jadi Allah adalah pengharapan kita, dan janjinya adalah pasti bagi setiap
umatnya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan dan tidak menyerah, saudara-saudara. Meskipun kita sedang menghadapi kesulitan, karena Allah adalah penolong kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 46, di sini mengingatkan kita bahwa bumi secara fisik akan sangat terpengaruh oleh kedatangan Kristus kembali, di mana semua kejahatan dan penderitaan yang dialami umat manusia akan berakhir total. Saudara, apa yang terjadi di bumi saat itu? Segala sesuatu disingkirkan. Air menderu, bangsa-bangsa bergemuruh karena kekacauan alam dan politik yang sedang berlangsung. Pemerintah akan bersatu di bawah satu badan yang mencari solusi yang putus asa. Kemudian poin yang berikut juga mengatakan bahwa akan berdampak negatif pada umat Allah yang akan dianiaya sebagai penyebab kekacauan ini. Saudara-saudara, apa yang Allah lakukan? Apa yang Allah buat bagi kita? Dalam penjelasan sekolah sahabat ini, kalau kita lihat saudara-saudara, sangat luar biasa. Di mana Allah melindungi dan menguatkan kita. Dia menolong kita dalam kesengsaraan dan memberi kita sukacita. Dia mengakhiri perang. Dia ditinggikan dan dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang kita lakukan? Saudaraku yang kekasih, jangan takut. Lihatlah karya Tuhan. Diamlah dan kenalah Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan. Yesus akan datang. Kalau kita pelajari apa yang dikatakan di dalam Nabi Yeremia juga, di sana dikatakan bahwa tanah itu akan ditinggalkan tandus dan kosong. Luar biasa saudara-saudara, menarik pelajaran yang ke-9 ini. Bahkan dalam Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai 5 dijelaskan bahwa kita dipanggil untuk memuji Allah dengan sukacita dan sorak-sorai sebagai pengakuan atas kekuasaannya dan kemenangannya atas bangsa-bangsa. Jadi saudara-saudara, Tuhan adalah Raja yang agung, maha tinggi, yang naik ke tahtanya. Saudara-saudara, kita lihat pelajaran sekolah sahabat ini yang sangat luar biasa. Kalau kita baca dalam perjanjian baru, dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17, sangat jelas di sana dikatakan bagaimana kematian bukanlah akhir, melainkan permulaan baru bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, kita melihat dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat ini, bagian akhir dalam pelajaran ini, kita melihat bahwa bagaimana pelajaran ini memberikan satu pengharapan yang pasti kepada kita, kepada saudara-saudara. Kita lihat kesimpulannya dalam pelajaran ini, dikatakan bahwa ketika kita memikirkan peristiwa-peristiwa akhir, kita cenderung berfokus pada binatang-binatang dan kuasa-kuasa di dalam kitab Wahyu. Mereka memiliki peran besar dan penting. Jika tidak, Tuhan tidak akan memasukkannya ke dalam Alkitab agar kita dapat memahaminya. Dan nubuatan membahas masalah-masalah kunci yang terkait dengan dosa dan penderitaan, penghakiman, pertempuran antara yang baik dan yang jahat, sifat keadilan, ketidakadilan, penganiayaan, dan masih banyak lagi. Kemudian poinnya adalah kitab Mazmur membahas masalah tersebut secara mendalam. Kita melihat Israel bersiap untuk berperang melawan kekuatan kegelapan. Dalam kitab Mazmur juga kita melihat bagaimana harapan dan janji. Kemudian setiap orang diharapkan dapat memahami dan mengetahui bagaimana masuknya
kejahatan ke dalam dunia ini dan bagaimana tindakan Allah untuk mengatasi kejahatan tersebut. Kedua, setiap orang diharapkan dapat merasakan kesungguhan Allah untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa dan menganugerahkan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang terakhir, setiap orang diharapkan berkomitmen untuk terus setia di dalam iman, dalam menghadapi strategi iblis dalam menipu umat manusia di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Saudara-saudara, kita akan belajar lebih jelas di setiap UKSS pada hari Sabat. Kita akan tutup ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kiranya lewat pelajaran sekolah Sabat ini memberikan kekuatan iman bagi kami. Walaupun kami menghadapi begitu banyak tantangan dan masalah, tetapi ada janji Tuhan. Kita memiliki pengharapan dan jaminan yang pasti ketika Tuhan datang. Kami akan bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.